Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asep Rudi Casmana di channel Zezik Nesia Education. Di video pertama, saya sudah menyampaikan, kita sudah mengkaji tentang apa itu beasiswa LPDP secara umum, ya. Nah, di video yang kedua, kita akan mengkaji tentang tips dan trik lolos seleksi administrasi. Saya mengambil contoh beasiswa reguler ya, beasiswa reguler ini tahun 2019, karena di tahun 2020 itu tidak ada beasiswa reguler, adanya beasiswa pendidik dan beasiswa apa ya di tahun 2020 itu beasiswa pendidik, kemudian dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, saya akan membahas tentang beasiswa reguler ya. Secara umum dokumen-dokumennya sama, cuman kalau beasiswa yang lebih spesifik seperti afirmasi, targeted group itu ada dokumen-dokumen khusus. Nah, saya akan coba bahas beasiswa reguler. Nah, di sini beasiswa reguler ini apa? Beasiswa reguler ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor, teman-teman. Nah, jadi untuk yang reguler ini untuk magister dan doktor. Nah, di sini syaratnya itu adalah pertama WNI yang sudah lulus sarjana atau sarjana terapan yang memenuhi kualifikasi untuk program magister. Jadi syarat utama yang pertama, teman-teman, harus sudah lulus S1 dulu untuk bagi yang mau mendaftar ke S2 yang dibuktikan dengan adanya ijazahnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, bagi yang ingin daftar beasiswa S3 itu harus sudah lulus S2-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi harus sudah lulus S2 dan yang kalau misalnya untuk yang S3 itu teman-teman harus memperoleh LOA unconditional gitu, atau selain sudah lulus S2, teman-teman juga harus sudah diterima di perguruan tinggi tujuan S3-nya gitu. Yang dibuktikan dengan LOA unconditional kalau luar negeri, kalau yang dalam negeri sudah dibuktikan dengan bukti penerimaannya gitu. Jadi teman-teman sudah lulus S2 dan juga sudah lulus S3 seperti itu. Nah, berikutnya untuk skema pembiayaan. Nah, di sini adalah kalau misalnya untuk yang magister, teman-teman, paling lama 24 bulan, dan kalau yang program doktor itu paling lama 48 bulan. Nah, ini dana biayanya sudah kita bahas. Kita langsung saja untuk persyaratan administrasi ya. Nah, di syarat administrasinya ini adalah yang pertama, teman-teman telah menyelesaikan program studi D4 atau S1 yang dibuktikan dengan adanya ijazah seperti itu. Jadi teman-teman sudah memperoleh ijazahnya. Lalu yang kedua, tidak sedang ongoing atau tidak sedang menempuh program degree atau non-degree magister. Jadi benar-benar teman-teman belum dimulai ya. Jadi kuliahnya itu belum dimulai gitu. Kalau misalnya teman-teman kuliahnya sudah dimulai lalu mendaftar, mungkin itu tidak akan lolos untuk seleksi administrasi gitu. Lalu berikutnya melampirkan surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi SDM bagi yang sedang bekerja. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman saat ini sudah bekerja di perusahaan, misalnya nih teman-teman sedang lulus kuliah S1, kemudian mau lanjut S2 dan kebetulan sedang bekerja. Nah, harus melampirkan surat izin dari atasan. Nah, kasus saya dulu waktu saya lulus S1, kebetulan dulu saya sudah mengajar sebagai sebagai seorang guru. Saya dulu guru PPKN. Nah, di sekolah ya, di SMA. Kebetulan tidak mendapatkan izin dari atasan karena saya mengajar di sekolah swasta gitu kan. Atau teman-teman juga mungkin mendapatkan kasus yang sama. Akhirnya saya lebih memilih untuk mengundurkan diri gitu. Jadi saya keluar dari sekolah tersebut dan baru mendaftar gitu ya, baru mendaftar. Jadi saya tidak melampirkan surat izin dari atasan
gitu teman-teman. Tapi pada saat saya seleksi S3, nah saya mendapatkan surat izin atasan karena kan itu dari dosen gitu. Nah, syarat administrasi berikutnya adalah surat keterangan sehat yang masa berlakunya paling lama 6 bulan. Ingat ya teman-teman, 6 bulan. Ini benar-benar dicek loh, ini benar-benar dicek. Jadi jangan sampai teman-teman membuat misalnya pendaftaran dibuka bulan April. Nah, minimalnya itu ya bulan Januari atau Februari nih. Kalau misalnya teman-teman di 2021 ini sekarang mau mendaftar, ya berarti kalau bisa dari sekarang dipersiapkan nih surat kesehatan, karena untuk ke rumah sakit apalagi di masa COVID sekarang ini mungkin agak sulit dan kita juga perlu sangat berhati-hati ya. Nah, lalu berikutnya, di sini ada surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter, ya. Lalu berikutnya surat keterangan bebas dari narkoba, gitu ya. Dan surat keterangan bebas TBC khusus untuk pendaftar dengan tujuan luar negeri. Jadi kalau teman-teman di highlight ya, kalau teman-teman mau lanjut studi luar negeri, nah itu harus ada keterangan bebas TBC. Kenapa demikian? Nanti saya akan bahas. Apalagi kalau teman-teman mau ke Inggris, itu tes TBC-nya itu nanti harus di rumah sakit khusus gitu ya, tidak bisa di semua rumah sakit seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan. Nah, teman-teman diminta untuk melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan. Nah, surat rekomendasi dari pimpinan atau dari tokoh atau pakar di bidangnya gitu ya. Nah, ini rekomendasi, nanti ada format suratnya. Lalu memilih program studi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan tujuan ketentuan LPDP. Nah, teman-teman ingat ya, LPDP itu punya list kampus ya, yang memang punya list kampus yang memang menjadi syarat untuk LPDP. Jadi tidak bisa semua kampus di luar negeri atau dalam negeri bisa studi gitu. Lalu memiliki IPK yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di persyaratan khusus. Nanti di bawah ada persyaratan khususnya teman-teman. Nah, memenuhi persyaratan bahasa. Nah, sesuai dengan persyaratan khusus. Nah, ini lihat ya. Ketentuan 9 dikecualikan bagi pendaftar yang menyelesaikan perguruan tinggi luar negeri dengan bahasa resmi PBB. Seperti ini ya. Jadi, dan masa berlakunya 2 tahun sejak ijazah diterbitkan. Misalnya begini, nomor 9 dan 10 ini agak membingungkan nih. Misalnya gini, saya S2-nya itu dari Inggris gitu ya. S2-nya dari Inggris dan bahasa sehari-harinya itu bahasa Inggris gitu. Saya lulus tahun 2018. Ijazah saya itu 2018 dan 2018 lalu menggunakan bahasa Inggris. Saya dapat daftar beasiswa LPDP tahun 2019. Nah, itu masih berlaku gitu. Jadi saya tidak perlu menggunakan sertifikat IELTS lagi, tetapi saya bisa menggunakan ijazah tersebut. Nah, begitu ya. Tapi kalau udah lewat dari 2 tahun itu tidak bisa. Lalu berikutnya pendaftar program magister atau dokter luar negeri. Nah, ini juga. Nah, beasiswa ini tidak boleh ya untuk kelas eksekutif, kelas khusus, karyawan, kelas jarak jauh, kelas internasional, dan kelas yang diselenggarakan lebih dari 1 negara di perguruan tinggi tidak boleh. Nah, lalu step berikutnya rencana studi. Nah, nanti kita akan bahas ya rencana studi bagi program magister berdasarkan silabus dan program studi tujuan. Lalu ada proposal studi untuk program magister dan doktor. Nah, bagaimana sih proposal studi, nanti kita akan bahas secara lebih detail ini di administrasi. Lalu melampirkan proposal penelitian bagi program doktoral. Nah, saya juga untuk S3 saya sudah membuat untuk program proposal penelitiannya ya untuk program doktoral. Lalu nah, ini dia persyaratan khusus. Nah, persyaratan khususnya itu adalah ada mendatangani surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan ini salah satu isinya adalah bersedia kembali ke Indonesia setelah lulus. Lalu memenuhi batas usia. Nah, ini ada batas usianya.
teman-teman untuk yang program magister paling tinggi 35 tahun, dan untuk yang pendaftar program doktor paling tinggi berusia 40 tahun gitu. Jadi yang mau melamar S2 tidak lebih dari 35, yang untuk melamar S3 tidak lebih dari 40. Nah, IPK. Nah, untuk IPK-nya di sini untuk pendaftar BPI reguler program magister wajib IPK-nya sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4 begitu. Lalu untuk program doktoral gitu kan sekurang-kurangnya 3,25 gitu. Lalu khusus pendaftar jenjang dokter lulusan program magister yang hanya melaksanakan penelitian dan tidak memiliki IPK, ini master by research ya, yang lulusan luar negeri biasanya, wajib melampirkan ijazah, hasil sidang penelitian, dan transkrip nilai pada aplikasi pendaftaran pengisi nilai IPK. Biasanya kan ada ya yang S2 master by research tidak ada IPK-nya. Lalu untuk lulusan luar negeri, IPK dikonfirmasikan melalui website ini. Nah, seperti saya misalnya lulusan dari Inggris, IPK-nya berbeda sistemnya dengan IPK Indonesia. Jadi dikonversikan, hasil konversinya diunggah. Nah, lalu berikutnya adalah LOA unconditional atau surat pernyataan sudah diterima dari perguruan tinggi untuk yang program S3. Teman-teman harus memiliki LOA unconditional untuk yang program S3 ya. Lalu, nah sertifikat bahasa asing, teman-teman perlu diingat itu yang tadi saya sampaikan di atas itu adalah pengecualian. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak ada pengecualian, itu harus melampirkan sertifikat berikut ini. Jadi kalau misalnya untuk magister dalam negeri, nah TOEFL-nya itu minimal 500 atau TOEFL IBT 61 atau IELTS 6,0 seperti itu dan yang lainnya. Lalu untuk program magister luar negeri gitu kan, TOEFL IBT 80 atau IELTS-nya 6,5 seperti itu. Lalu untuk program doktor dalam negeri, TOEFL ITP-nya 530 atau IELTS 6,0, dan program doktor luar negeri itu skor minimalnya TOEFL IBT-nya 94 atau IELTS-nya 7,0 seperti itu. Nah, sertifikat TOEFL itu berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL di Indonesia seperti itu. Ya, jadi itu syarat untuk syarat untuk persyaratan bahasanya. Lalu pendaftar beasiswa reguler yang telah ditetapkan menjadi penerima beasiswa wajib menyelesaikan masa studi LOA unconditional 24 bulan dan untuk yang S3 48 bulan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu seleksi administrasi ya. Jadi teman-teman tipsnya adalah ketika seleksi administrasi biasanya kita itu gagal di bahasa gitu. Pengalaman saya waktu S2 itu kebetulan saya S2 lolos administrasi ya. Nah, tapi teman-teman saya gagal karena sertifikat bahasanya gitu. Sertifikat bahasanya tidak memenuhi, yang misalnya TOEFL-nya minimal 500, ini kurang dari 500, atau IELTS-nya 6,0 atau 6,5, itu kurang dari 6,5. Biasanya itu yang paling dicek ya oleh tim penyeleksi administrasi seperti itu. Nah, adapun untuk yang luar negeri, saya juga pernah gagal di administrasi gara-gara ini nih, LOA-nya nggak unconditional. Saya LOA-nya conditional ya. Waktu itu saya pernah daftar ke Birmingham tapi LOA-nya conditional, bukan LOA conditional, bahkan LOA dari supervisor. Karena saya belum karena waktu itu LPDP itu bulan April baru dibuka, hanya 1 bulan. Nah, saya udah lewat 1 bulan waktu itu 2019, lewat 1 bulan. Jadi saya cuma dapat LOA dari supervisor. Itulah yang saya gunakan untuk LPDP. Akhirnya saya gagal di administrasi. Jadi nggak lulus seleksi administrasinya seperti itu. Tapi pas yang berikutnya saya lolos di seleksi administrasi karena LOA-nya sudah unconditional seperti itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin teman-teman yang lain punya saran ya, punya pengalaman gagal di administrasi karena apa? Karena kita bisa meminta keterangan kenapa kita gagal di administrasi seperti itu. Oke, segitu dulu video yang kedua tentang tips dan trik lolos seleksi administrasi di beasiswa LPDP. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.